Bisa nggak? Sih gantung. Apaan ya, Pak? Gitar. Suaranya bisa kayak buat greng 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 toeng greng greng. Jam pira kowe, Pak? Tengah siji. Ngasih bengi ya. Wah, gue jam sanganan. Nyong beri kita ini lagi ya leye-leye. Jenggung bos, terus kebos, penguatan mendelik, ternyata langsung sakit depan selang keman. Beri tiba. Bilang nanti. Selain kue nang ndi, Pak? Yang gue tengkorak. Ini kan nih musola melaku ngalor. Rajut kayak kan pintu Pak. Masih pring. Dari tengkorak karena kayu pring malam orang wani nyerang. Soalnya ya wedi bukan ke dia rata ke dia ke tusuk ngono kan terus ngilang ini luna maning Pak nyokor kowe wirja sekitar jam tengah siji bengi Pak lagi turungan kebunga ya kowe tanpa dibager bumi nyong ngirim bata mahir mobilnya kebelah iya terus kayak mana wang ora jadi jalan dorong PM pirang-pirang PM dorong jalan terus barang jam siji tengah siji bengi Pak pojokan kue ning batanan bisa kaya bola tombol putih terus pawija kita si bongkaran mau bisa apa pada sepatu berarti pada sepatu untuk bisa apa ya waktu kue sama Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Susilo. Kali ini saya akan melakukan sosial eksperimen. Mau tahu sosial eksperimen yang kayak apa? Tapi sebelumnya, tolong dong, subscribe dulu. Mari kita ikuti perjalanannya. Teman-teman, hari ini saya akan melakukan sosial eksperimen yang ada kaitannya dengan anak yang kesurupan. Katanya di sini ada yang namanya Nyai Ronggeng. Untuk membuktikan bahwa ini adalah sebetulnya mitos, karena menurut saya bahwa tidak semua kesurupan itu berkaitan dengan hantu atau siluman. Mari ikuti perjalanan saya dalam menelusuri spot-spot yang dianggap serem di sini atau berhantu atau tabut. Mari ikuti perjalanan saya. Mari kita masuk. Teman-teman, inilah tempat yang dianggap angker atau keramat. Di sini saya akan masuk. Silakan lihat, ini ada patung-patung, ada antek, ada patung orang dan macam-macam. Mungkin saya akan duduk di sini selama beberapa jam. Nanti kamera akan memantau saya. Ikuti penelusuran saya. Oke.
Ya, sudah sampai 1 jam. Ternyata tidak ada apa-apa. Inilah sebagai pembuktian bahwa ketika kita berpikir positif, maka tidak ada apapun yang terjadi, apa kesurupan, apa kejang-kejang, apa histeris, atau intinya bahwa kita harus berpikir positif. Tentu tidak akan terjadi apa-apa. Mari ikuti penelusuran saya di spot yang lebih seram. Teman-teman, spot yang akan saya datangi kali ini adalah di pojok sana. Ya. Itu pojok sana yang gelap. Ya. Di sana ada tower air, ya, di mana katanya makhluk astral itu suka bersemayam di tempat-tempat yang mengandung air. Kebetulan di sana juga berupa tempat toilet, ya. Di situ juga ada kolam kecil, ya. Katanya kalau kolam kecil itu biasanya untuk singgah makhluk astral. Nah, ini saya membuktikan bahwa di sana kalau saya sendiri insya Allah tidak akan menemui apa-apa. Ayo mari kita ikuti penelusuran saya. Nah, ini saya sudah akan sampai di lokasi di mana katanya itu adalah tempatnya makhluk astral yang berupa neurogeng. Itu bilangan. Nah, inilah lokasinya di mana katanya makhluk astral baik dedemit, ya, berupa kuntilanak, nyai ronggeng maupun siluman tengkorak berada. Nah, ini di sini nanti saya akan duduk di sini beberapa jam. Apakah ada gangguan atau sebagainya? Ya, ikuti terus perjalanan saya dalam melakukan penelusuran.
di sini, pojokan sekolah ini yang dianggap ada Nyi Ronggeng. Ternyata sudah 1 jam saya di sini dan ditinggal oleh teman saya. Tidak ada penampakan apapun atau tidak ada gangguan atau ludikan apapun, tidak ada. Ya, insya Allah kalau kita tadi saya katakan, insya Allah kalau kita berpikir positif bahwa kita sebelumnya makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, maka tidak pernah akan nanti. Mari ikuti penelusuran saya di spot terakhir, yaitu di pojok sana, di kantin sekolah. Ayo ikuti perjalanan saya. Nah, di lorong ini katanya sering terdengar suara-suara aneh, baik kursi jalan sendiri, ya, atau seolah-olah ada yang ngajar, papan tulis berbunyi, atau ada anak-anak yang berlari-lari. Nah, ini di lorong ini. Mari saya akan buktikan, saya akan menelusuri ke sana. Baik, untuk membuktikannya saya juga akan memasuki kelas 1 demi 1. Gelap karena sesungguhnya kelas ini semenjak lockdown, semenjak ada PSBB, kelas ini tidak pernah ditempati. Jadi kalau dihitung dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, itu sudah 6 bulan. Tempat ini masih sepi, ditempati. Ruang apa Pak ini Pak? Ini ruang UKS yang katanya sering terlihat orang berbaring di tempat tidur ini. Ini ruang menyenangkan sih, ya. Suasananya menyenangkan. Tapi coba lihat, ini sepi sekali, sepi. Nah, ini ada tempat tidur yang sudah tidak pernah ditempati dan dibuka selama 6 bulan. Ya. Baik. Coba itu Pak, di belakang jendela itu apa Pak? Oh, ini di belakang jendela ini ada yang namanya sawah. Di sana ada kuburan. Ya, jadi di balik tembok ini ada kuburan. Ya, jadi kalau mungkin perlu kalian ketahui bahwa SMA Negeri 1 Dukuwaru ini ruang UKS, di belakang sana itu ada kuburan atau makam. Kita sudah sampai di spot yang terakhir untuk penelusuran saya. Mudah-mudahan sampai detik-detik terakhir tidak ketemu apa-apa, karena katanya di sini ada Nyi Ronggeng yang sering warawiri pojok sini atau ke pojok sana.
Inilah kamar WC ya, yang sudah tidak ditempati selama 6 bulan. Ya. 6 bulan ini dalamnya. Nah, ini kosong. WC-nya juga kering. Ya. Ini WC yang kedua. WC yang kedua ini. Ini juga kosong dan kering. Ya. Ini WC yang ketiga. Ya. Dan sampai detik ini tidak ada penampakan ya, baik makhluk astral apapun ya, tidak ada. Ini WC yang paling pojok ini. WC yang paling pojok. Ini bisa dilihat itu WC, itu air. WC yang paling pojok. Ini semua bagian-bagian WC. Ini saya datangi dan saya di sini sendiri. Bisa dilihat ini saya kamera putar, tidak ada teman satupun. Ya. Ini kamera saya putar, ya. Tidak ada teman satupun. Ya. Tidak ada teman yang menemani, tidak ada. Ya. Barangkali nanti dikira ada teman-temannya menemani, nggak ada ini. Saya akan kembali duduk. Jadi apa yang selama ini diyakini anak-anak atau siswa bahwa di SMA Negeri 1 Dukuwaru itu terdapat makhluk astral, ya memang yang namanya makhluk astral tetap ada karena itu ciptaan Allah juga. Tapi selama kita berpikir positif bahwa kita manusia itu sebetulnya tidak perlu takut, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa dan insya Allah tidak akan terjadi penampakan apapun. Ini saya sendiri. Ini kamera satunya sebelah sana, ya, HP, pakai HP di sebelah sana. Dan saya sudah ditinggal teman saya. Jadi setiap spot saya itu ditinggal teman saya, tidak pernah ditemani. Ya. Ini untuk membuktikan bahwa sebetulnya kalau kita yakin dan tidak pernah berpikir macam-macam tentang lingkungan sekitar kita, mau kita tinggal di dekat pohon besar, di pinggir kuburan, ataupun bahkan di tengah kuburan pun sebetulnya tidak masalah. Ya. Artinya kita mulai sekarang mencoba bagaimana berpikir rasional, ya. Berpikir positif.
Coba saya ke depan. Tidak ada, ya. Tidak ada orang. Apa mungkin bersembunyi? Itu juga tidak ada. Demikianlah tadi penelusuran saya, ya, di 3 spot. Yang pertama di lab biologi, kemudian di pojok toilet sana, ya, sebelah utara sekolah, kemudian di pojok kantin sana. Itu di sana juga saya tidak mengalami gangguan apapun, ya. Jadi dengan demikian, kalau menurut pribadi saya, tidak semua anak yang kesurupan sebetulnya berasal dari makhluk astral, ya. Bisa berupa yang namanya kesurupan patologi. Kesurupan patologi itu adalah kesurupan yang diakibatkan oleh gangguan psikologis akibat tekanan-tekanan yang ada di sekitarnya, misalnya di rumah atau di lingkungan ataupun di sekolahan yang terpendam, ya, dan tidak dia keluarkan, ya, tidak dibicarakan dengan teman-temannya mungkin, ya, sehingga karena saking terpendamnya kemudian tidak tahan, suatu saat ada masalah, kemudian badan mungkin lagi capek, maka karena oksigen ke otak itu tidak lancar, maka bayangan-bayangan yang menakutkan itu masuk, sehingga seolah-olah bahwa dia kesurupan, ya, atau kesurupan makhluk astral. Nah, ini bukti bahwa tidak semua, memang ada orang kesurupan, ya, karena ada beberapa jenis kesurupan. Diantaranya yang pertama adalah kesurupan religius, yaitu kesurupan yang berkaitan dengan praktik keagamaan. Itu namanya kesurupan religius. Di antaranya mungkin orang Dayak dalam melakukan upacara keagamaan, atau juga orang Kristen, ya. Itu juga ada yang namanya kesurupan religius, di mana seseorang akan merasa dirasuki dan bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti, ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya kesurupan budaya. Nah, ini adalah praktik-praktik kesenian tradisional, misalnya jaran lumping, ya, kemudian sintren. Nah, itu sengaja, ya, memasukkan makhluk astral ke dalam. Nah, mungkin kebanyakan yang saya temui siswa-siswi yang kecapean berkemah atau melakukan kegiatan apapun yang melelahkan kemudian berteriak-teriak histeris, sebetulnya bukan karena makhluk astral, tetapi karena kelelahan sehingga fungsi organ tubuh kurang bisa bekerja dengan sempurna. Menurut jenengan ada kesurupan yang berkaitan dengan makhluk astral itu? Ada, tetap ada. Karena ada 4 jenis kesurupan yang sudah saya jelaskan tadi. Di antaranya yaitu kesurupan yang berkaitan dengan budaya. Nah, itu sintren, ya, ya. Itu kan sengaja menggunakan mantra-mantra tertentu untuk memasukkan makhluk astral, ya, sehingga bisa menari, ya, kemudian bisa memikat orang dan sebagainya. Kemudian jaran lumping atau kuda kepang, nah itu dia makan beling tapi dia tidak merasa sakit. Nah, itu kan sengaja dimasukkan, ya. Tapi yang terjadi di sini, ya, perlu saya sampaikan bahwa siswa-siswi yang kadang-kadang kesurupan yang keluar di medsos itu sebetulnya kebanyakan setelah ditelusuri adalah dia punya riwayat tekanan baik di lingkungan keluarganya maupun di sekolah. Jadi ada masalah psikologis yang perlu segera ditangani. Kalau berkaitan makhluk astral, menurut jenengan sendiri, jenengan kan beriman kepada agama Islam. Sebenarnya
ada kaitannya dengan makhluk yang berdampingan dengan kita nggak, seperti jin. Nah, yang kalau mitos-mitosnya di setiap tempat itu ada. Kalau misalnya di sekolah kan kayak di sini di SMA Dukuwaru itu tadi ada Nyai Ronggeng, terus siluman tengkorak, terus kuntilanak. Menurut Yana sendiri gimana tentang jin? Ya, betul. Jin itu sebetulnya makhluk 3 dimensi. Kalau dulu saya pernah sekolah, yang namanya dimensi adalah kemampuan gerak berdasarkan kemungkinan tertentu. Kalau 1 dimensi itu gerak lurus kayak manusia, ya, kalau bergerak ke sana saja. Kemudian 2 dimensi itu membentuk ruang. Ya. Kalau 3 dimensi itu bergerak pada 3 jalur. Ya. Itu yang namanya jin, ya makhluk 3 dimensi, tetapi jin juga tidak bisa mengganggu manusia kalau selama manusia itu punya mindset yang bagus, kemudian yaitu karena beriman, ya, dengan iman yang benar, pasti hal-hal tersebut yang namanya kesurupan makhluk astral tidak akan terjadi. Itu kalau menurut pribadi saya tidak memaksakan bahwa statement saya ini benar, ya, tapi itu menurut penelusuran yang selama ini saya lakukan atau observasi yang saya lakukan kepada siswa-siswa yang kesurupan. Terakhir pertanyaan, Pak, ada ciri-ciri ndak kesurupan yang beneran atau mungkin kesurupan yang psikologis dengan kesurupan yang benar-benar dari makhluk astral? Selama ini saya belum pernah menemukan kesurupan yang betul-betul kesurupan. Ya. Jadi selama saya mengajar di sini selama 12 tahun, saya belum pernah menemukan yang betul-betul kesurupan. Tapi mereka dasarnya pertama adalah karena capek. Kemudian setelah ditelusuri ternyata biasanya di keluarga itu punya masalah. Itu yang saya alami. Mungkin kalau kesurupan yang sifatnya betul-betul kesurupan itu lebih banyak didominasi oleh hal-hal yang sifatnya disengaja. Ya, misalnya untuk mediator mungkin, ya, untuk kuda kepang, ya, sinren, ya. Kemudian kesurupan yang bersifat religius atau praktik-praktik keagamaan. Itu statement dari saya tidak memaksa Anda untuk percaya kepada saya, tapi itulah yang saya alami. Tadi penelusuran 3 tempat juga tidak ada gangguan, tidak ada penampakan. Kalau ada pertanyaan komen. Barangkali ada pertanyaan dari yang nonton, ya, silakan sertakan di komen, ya. Insya Allah komennya nanti akan saya balas, ya. Jadi saya melihatnya fenomena kesurupan Nyai Ronggeng di sekolah SMA Negeri Dukuwaru itu hanya pada masalah capek, ya. Saya ulang lagi, saya tidak memaksakan statement saya untuk dipercaya, tapi itu yang saya rasakan. Mungkin ini bermanfaat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.